Baik, salam. Perkenalkan, saya Ardi Fanggi, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kopang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya mengenai morfem dan fonem dari renungan yang saya pilih dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dengan bunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Sebelum itu kita perlu tahu dan belajar bersama nasihat yang indah tentang bagaimana seorang pemuda akan menjadi teladan. Kita kenal lebih dahulu siapakah Timotius. Timotius ini lahir dari perkawinan campuran, ibunya seorang wanita Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Nama Timotius ini berarti orang yang saleh, orang yang menghormati Tuhan. Timotius ini memang layak mendapat gelar karena sejak Timotius kecil dia sudah mengenal ajaran firman Tuhan. Ibunya Eunike yang adalah seorang Yahudi asli, tentu dia sangat berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter Timotius sehingga Timotius ini menjadi orang yang paham tentang kitab suci. Sedangkan neneknya Louis juga ikut berperan dalam membangun jati dirinya sehingga menjadi pribadi yang teguh dalam iman. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus juga berikan perintah supaya Timotius mampu menjadi teladan sekalipun Timotius masih sangat muda. Tetapi Paulus berkata bahwa jangan merasa rendah karena usia muda, tetapi Paulus menegaskan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berperang aktif dan menjadi pemimpin dalam pelayanan. Tetapi Rasul Paulus juga memberikan nasihat penting kepada Timotius, seorang pemimpin muda dalam gereja. Berikut kita masuk dalam identifikasi tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Dalam ayat ini, koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang sejajar, yaitu daftar kualitas atau area di mana Timotius harus menjadi teladan, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Dan fungsi koma juga di sini adalah untuk membuat pembaca memahami setiap unsur dengan jelas tanpa mencampur aduk. Kemudian tanda baca kedua itu tanda titik, digunakan untuk menutup pertanyaan lengkap. Dalam ayat ini kalimat pertama yang diakhiri dengan titik setelah muda, yang menandakan bahwa akhir dari gagasan utama atau pertama setelah titik. Dimulai kalimat berikutnya yang menyampaikan ide baru, yaitu perintah agar Timotius menjadi teladan. Berikut kita masuk dalam identifikasi morfem dan fonem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang bermakna, sedangkan fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Di mana morfem ini terdiri dari beberapa kata, yaitu seseorang, morfem terikatnya se, dan morfem bebasnya orang. Kedua, pemuda, morfem terikat p, morfem bebas muda. Berarti morfem terikat ber dan morfem bebasnya ari. Seorang, morfem terikatnya se, morfem bebasnya orang. Berperan, morfem terikat ber, morfem bebas peran. Berkata, morfem terikat ber, morfem bebas kata. Sedangkan kata dalam fonem yaitu orang yang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.